Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, nama saya Jayatata Hardinata. Saya merupakan seorang dosen di program studi Ilmu Komputer Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang menjadi tanggung jawab saya sebagai dosen, yaitu mata kuliah pemrograman Mobile 2. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Saya sangat antusias untuk memaparkan pencapaian saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam pemaparan ini, saya akan mencoba menyampaikan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Semoga pemaparan ini dapat memberikan penggambaran yang jelas mengenai peran pencapaian saya dalam aspek pengajaran. Berikut adalah deskripsi singkat mengenai mata kuliah pemrograman Mobile 2 yang akan saya sampaikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari pemrograman Mobile 1. Pada mata kuliah pemrograman Mobile 2 ini, mahasiswa akan mempelajari pengembangan aplikasi mobile dengan teknologi terkini. Dimulai dari pencarian masalah, memecahkan masalah, mengembangkan solusi kreatif, membuat alur pemecahan masalah, merancang dan mendesain tampilan UI, serta melakukan evaluasi. Tahapan ini, mahasiswa dapat menjadi seorang UX ataupun UI. Setelah itu, mahasiswa mempelajari tahapan pengembangan aplikasi mobile, mencakup pemrograman, integrasi data, pengujian aplikasi, serta development aplikasi di dalam platform Google Play Store. Mata kuliah ini diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memecahkan masalah dan menghadapi tantangan dalam pengembangan aplikasi mobile. Hal ini bertujuan agar mahasiswa siap terjun ke dunia industri di bidang pengembangan aplikasi mobile dan meningkatkan wawasan mahasiswa sebagai calon profesional di bidang teknologi informasi. Sebagai tindak lanjut, saya dan dosen pengampu mata kuliah yang sama melakukan diskusi untuk merumuskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Hal ini sangat penting mengingat mata kuliah harus sejalan dengan tujuan pendidikan yang diharapkan dan sesuai dengan yang tercantum dalam capaian pembelajaran lulusan. Ada 4 capaian pembelajaran lulusan dari program studi. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis di bidang informatika, khususnya di bidang teori komputasi, jaringan komputer, teknologi web, teknologi mobile, sistem informasi, dan basis data. Yang ketiga, mampu merencanakan dan menyelesaikan tugas di dalam batasan-batasan yang ada dan mengevaluasi hasilnya secara sistematis. Yang keempat, mampu menganalisa, merancang, dan membangun sistem informasi atau perangkat lunak serta sistem cerdas pada platform tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek rekayasa perangkat lunak, keamanan dan kenyamanan pengguna, serta penjaminan kualitas perangkat lunak baik secara teknis dan manajerial. Dari keempat capaian pembelajaran lulusan dari program studi, maka untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 8, antara lain: pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pengembangan sistem informasi. Kedua, mahasiswa mampu memahami pemrograman mobile. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami user experience dan user interface. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemecahan masalah dan evaluasi solusi kreatif. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami brainstorming. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan brainstorming ke wireframe dalam bentuk mockup. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan RESTful API
untuk integrasi aplikasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membuat produk digital aplikasi. Berdasarkan hal tersebut, kami menetapkan 10 sub CPMK yang akan disampaikan dalam 14 pertemuan yang diselenggarakan, yang masing-masing mendukung 8 CPMK yang telah diuraikan sebelumnya. Agar lebih terstruktur, pembahasan dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Adapun materi yang akan dibahas antara lain, di pertemuan pertama, pengantar pemrograman mobile, di sini akan membahas dasar dari pemrograman mobile dan membahas materi sebelumnya di pemrograman mobile 1 untuk review. Kemudian di pertemuan kedua, pengenalan UX dan UI, gimana langkah-langkah daripada UX dan UI, apa tugas dan fungsi dari UI. Kemudian di pertemuan ketiga, studi kasus atau mencari masalah dari kehidupan yang ada di sekitar. Kemudian di pertemuan 4 dan kelima, mencari solusi kreatif dari studi kasus di pertemuan sebelumnya dengan menciptakan ide kreatif, kemudian membuat user persona, serta membuat user flow dalam pemecahan masalah. Di pertemuan 6, akan melakukan brainstorming untuk menciptakan ide kreatif dalam teknologi terkini. Kemudian pertemuan ke-7, kita akan membuat sebuah wireframe atau sketsa tampilan dari ide-ide kreatif sebelumnya. Di pertemuan 8, kita akan masuk ke dalam konsep UI. Di sini menangani penggayaan, tipografi, dan pewarnaan daripada antarmuka aplikasi yang mau kita bangun nantinya. Pertemuan 9-10, kita akan menggunakan konsep UI yang sudah dibuat di sebelumnya dalam bahasa pemrograman atau yang sering disebut dengan istilah slicing UI. Di pertemuan 11 dan 12, kita sudah masuk dalam integrasi data, di mana kita akan menggunakan RESTful API untuk komunikasi data antar aplikasi. Kemudian pada pertemuan 13 kita akan melakukan pengujian aplikasi yang sudah kita bangun dan sudah terintegrasi dengan data. Kemudian di pertemuan 14 atau di akhir, kita akan melakukan development ke platform daripada Google Play Store. Beberapa buku yang telah terbukti diakui secara akademis dan digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama Android Programming edisi 4 tahun 2019 ditulis Bill Phillips dan kawan-kawan. Yang kedua, Android Studio 3.6 Development Essential edisi Kotlin tahun 2020 ditulis oleh Neil Smith. Kemudian yang ketiga, Professional Android edisi keempat tahun 2008 ditulis oleh Red Nomer dan kawan-kawan. Yang keempat ada pemrograman aplikasi mobile Android Studio 3.0 tahun 2018 ditulis Adi Sucipto. Yang kelima, pemrograman aplikasi mobile cross-platform dengan React Native tahun 2018 ditulis oleh Heri Suteja. Dan banyak lagi referensi lain yang relevan dengan mata kuliah pemrograman mobile 2 ini. Sebagai upaya memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan komprehensif, saya juga memfasilitasi mahasiswa dengan beragam sumber bahan ajar, termasuk kanal-kanal YouTube terkemuka yang relevan dengan pemrograman mobile 2. Dengan adanya sumber ajar yang bervariasi, diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan teknologi terbaru dalam pemrograman mobile. Hal ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan penelusuran informasi secara mandiri. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah pemrograman mobile 2 ini adalah Project Based Learning atau PBL. Dengan metode ini, kita akan memiliki studi kasus sehingga mendorong mahasiswa untuk melakukan pemecahan masalah dan inovasi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang kolaboratif untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam penyelesaian masalah. Dengan metode ini, dosen sebagai
fasilitator, bukan sebagai sumber utama informasi, sehingga mahasiswa dituntut untuk mencari informasi dan sumber belajar dari berbagai sumber untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan yang diberikan. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa akan semakin tertarik untuk mengikuti setiap pertemuan dan mencari sumber ajar tambahan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Selain itu, saya juga membentuk kelompok kecil di kelas agar mahasiswa dapat bekerja sama dalam mencari masalah dan memecahkan masalah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan produk digital berupa aplikasi mobile yang bermanfaat. Di sesi akhir pertemuan, saya tidak hanya menyampaikan sekilas pertemuan selanjutnya, tetapi saya juga menghadirkan studi kasus menarik sebagai tantangan yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dalam penilaian mahasiswa akan dilakukan berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti dan memahami materi pembelajaran. Penilaian ini diadakan untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman yang optimal dan mampu menerapkan konsep dan teknik yang diperoleh selama proses pembelajaran. Secara garis besar, penilaian meliputi kehadiran 5%, kuis 12%, keterampilan 15%, ujian tengah semester 18%, ujian akhir semester 30%, dan sikap 20%, dengan total keseluruhan 100%. Demikian paparan singkat saya mengenai unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya dalam menjalankan proses belajar mengajar pada mata kuliah pemrograman Mobile 2. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses belajar mengajar yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, hari ini kita masuk di materi pemrograman mobile dengan pertemuan kedua. Di mana pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bagaimana kontrak kuliah, kemudian rencana pembelajaran semester kita. Maka hari ini untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pertemuan 2 pemrograman mobile ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat dan berkah untuk kehidupan kita selanjutnya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang UX atau UI. Sebelumnya udah pernah mendengar tentang UX dan UI? Oke. UX itu adalah user experience, sedangkan UI adalah user interface. Apa bedanya UI dengan UX dengan UI? Ada yang tahu? Karena belum atau baru pertama kali dengar istilah ini, mungkin banyak yang nggak tahu ya kan, Pak? Oke, ini adalah pengenalan mengenai UX ataupun UI. Di sini Anda bisa baca bahwa merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah, untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, UX dan UI itu sama tapi tak serupa, kan? Kemudian UI yang baik itu didukung dengan UX yang baik. Kenapa? Karena UI bisa bekerja berdasarkan dari UX. Jadi UX yang menganalisa semuanya, kemudian UI nanti yang tinggal mengimplementasikan. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Apa sih UI dan apa sih UX? Kita akan bahas pertama adalah mengenai UX. Apa itu UX? User Experience. Ini konsentrasinya adalah menghasilkan sebuah produk digital ataupun dia berkaitan bukan ke UI-nya, tapi lebih ke arsitekturnya. Jadi kalau kita bangun aplikasi mobile itu, kalau kita semasa di kuliah, kita semua jadi UX, kita juga menjadi seorang UI, ya kan?
Kita yang membuat arsitekturnya, kita yang menganalisa, kita yang mencari masalahnya, kemudian kita yang memecahkan masalahnya. Kemudian kita juga yang akan mendesain dari arsitektur yang udah kita buat dari si UX. Nah, jadi UX itu nanti akan merancang sebuah arsitektur untuk pemecahan masalah yang kita hadapi. Yang mana masalah itu akan menghasilkan sebuah produk digital. Oke, jadi UX dan UI ini tidak hanya untuk di mobile, di website ataupun di aplikasi desktop juga bisa Anda terapkan. Sebenarnya banyak, tapi karena kita bahasnya bidang komputer, maka saya bahasnya di bagian bidang komputer saja. Kemudian UI itu adalah user interface, yang mana konsentrasinya itu lebih ke tampilan, lebih ke layout, lebih ke visual. Jadi kalau Anda menggunakan Gojek, Tokopedia, yang Anda lihat itu adalah kerjaan daripada si UI. Yang nggak Anda lihat itu kerjaan daripada si UX. Karena dia berkaitan dengan arsitektur. Sedangkan UI, dia udah lebih konsentrasi ke layout. Dia mengatur warnanya, tipografinya, dan segala macamnya. Ya kan? Maka ketika Anda menjadi seorang UI, banyak tugasnya. Anda harus pilih font yang sesuai apa, warna yang sesuai apa. Jangan buat warna aplikasi itu mata pengguna itu jadi katarak, ya kan? Kalau bisa aplikasi itu warna hijaunya itu hijau semudah-mudahnya, ya kan? Jadi ketika kita buka di handphone kita, mata kita itu nyaman. User interface-nya itu elegan, ya kan? Lebih kemudian user friendly istilahnya. Jadi nggak bosan. Coba kalau Anda pilih warnanya yang terlalu merah, ngejreng, Anda pun malas melihatnya, ya kan? Kemudian fontnya paling nggak harus tegas, mudah dibaca, ya kan? Itu salah satunya. Kemudian warna juga nggak perlu terlalu banyak-banyak. Nanti itu ada metodenya dalam pemilihan warna. Kayak Tokopedia, kenapa warnanya hijau? Kemudian Shopee, kenapa warnanya oranye? Semua itu memiliki arti masing-masing. Hijau itu lebih ke go green, biasanya kuning lebih ke kemewahan, hitam itu lebih biasanya tegas, percaya, trust. Jadi ketika Anda buat aplikasi juga jangan sembarang pilih warna. Anda harus pikirkan perusahaan itu atau lembaga itu konsentrasinya kemana, visi misinya apa, tujuan pokoknya apa. Itu harus bisa Anda cerminkan di tampilan daripada aplikasi yang mau Anda bangun. Oke, kita lanjut. Ini adalah hal-hal yang akan dilakukan seorang UX ataupun UI. Pertama adalah pastinya mencari masalah. Kenapa ada Tokopedia, kenapa ada Shopee, kenapa ada Gojek? Ya karena berawal dari adanya masalah. Gojek kenapa tercipta? Ketika kita ingin memanggil seorang Gojek, kita harus ke pangkalan. Kan ribet, belum tentu sampai di pangkalan tukang Gojeknya ada. Nah, di situ terjadilah sebuah masalah. Dari masalah itulah kita berpikir untuk menciptakan sebuah produk digital nantinya. Salah satunya seperti Gojek, seperti Grab, dan segala macamnya. Kemudian, bagaimana kita mencari masalahnya? Pertama ada 3 tahapan, yaitu user research. Kita dengan melakukan kuesioner atau interview. Kemudian, kita melakukan user persona. Apa ini user persona? User persona adalah gambaran sketsa pengguna yang bakal menggunakan produk digital kita. Contoh, dia seorang apa? Misalnya, pengguna Gojek itu kan nggak hanya mahasiswa, ada dokter, ada pekerja bank. Kemudian kita harus tahu tujuan dia itu apa yang bikin memudahkan dia. Itu adalah salah satu feedback buat kita untuk mengembangkan aplikasi kita menjadi lebih baik lagi. Jadi buat aplikasi itu sebenarnya nggak segampang itu, ya kan? Kalau Anda masih di D3 mungkin pengembangan aplikasinya sederhana aja, yang penting bisa create, read, update, delete, selesai. Tapi kalau udah di tingkat perusahaan, bahkan tingkat nasional, Anda akan lebih kerja, lebih ekstra lagi. Oke. Kemudian ada user flow. Nah, ini apa? User flow itu adalah urutan penggunaan. Jadi ketika user menggunakan aplikasi itu, kita udah buat dulu usernya. Pertama dia harus login, setelah login dia buat biodata dirinya, kemudian setelah itu baru bisa muncul halaman utamanya atau halaman home-nya. Oke. Kita lanjut aja karena waktu kita cuma 20 menit, ya kan.
Kemudian hal-hal yang dilakukan adalah brainstorming. Apa brainstorming? Mengembangkan solusi kreatif dalam memecahkan masalah. Jadi di proses brainstorming ini lebih ke style guide. Style guide itu berkaitan dengan kayak tadi yang saya bilang, warna, tipografi, font, layout, icon, sama UI tren saat ini. Jadi kalau Anda buat aplikasi, Anda gunakan tren yang tahun-tahun lalu, itu sama aja bohong, ya kan? Jadi Anda juga harus memperhatikan apa tren tampilan sekarang. Itu bisa Anda lihat nanti dari Behance atau dari Dribbble. Ya. Sama halnya saya ketika kerja di Jakarta, di Papua, sampai sekarang saya jadi tenaga ahli juga, konsep saya itu tidak pernah menciptakan aplikasi secara sendiri. Konsep saya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang dilakukan lagi adalah yang ketiga adalah tahapan desain, di mana di sini proses perancangan dari UX ke UI. Nanti di sini akan saya jelasi apa itu wireframe, sitemap, user journey, mockup, dan prototype. Oke, kemudian yang keempat, di slide salah. Kemudian yang keempat adalah testing, di mana di sini kita akan melakukan evaluasi terhadap hasil dari UI dan UX. Jadi di testing dulu, dia tidak langsung dibangun. Udah sesuai belum tampilannya? Inputannya udah sesuai belum? Udah memudahkan user atau belum? Kalau sudah selesai dari user testing, maka baru kita bisa bangun develop-nya. Setelah itu barulah masuk ke tahapan programming atau tahapan slashing. Nah, jadi ketika kita bangun aplikasi, si programmer itu udah nggak nanya lagi, tampilannya udah sesuai belum, udah nyaman belum. Jadi udah dites dulu, baru kita bangun aplikasinya. Kalau selama kita di D3, mungkin yang kita bangun aplikasi adalah udah langsung bangun database-nya, buat koneksi, buat halaman login. Nah, itu kurang profesional. Ya. Jadi tahapannya itu harus ada seperti ini, dari UI masuk ke dari UX masuk ke UI. Kemudian di testing, setelah di testing baru kita masuk ke tahap pemrograman ataupun nanti tahap slashing. Oke. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya akan mengajukan pertemuan 2 yang akan bakal kita bahas, sehingga di pertemuan selanjutnya Anda akan lebih bermotivasi lagi untuk mengikuti perkuliahan di pertemuan selanjutnya. Kenapa? Kalau Anda tidak dikasih materi pertemuan selanjutnya, mungkin Anda tidak akan lebih semangat datang ke kampus. Oke, jadi materi di minggu selanjutnya adalah seperti ini. Nanti kita akan melakukan tahapan membuat user flow, kemudian membuat wireframe. Kita akan menggunakan aplikasi namanya Whimsical. Ini hanya sederhana aja, karena biasanya kalau saya udah selesai, ya kan? Karena ini menyiapkan materinya hanya baru tadi aja, oke? Jadi, nah ini user flow-nya, apa yang dilakukan usernya sampai dia registrasi sebenarnya ada banyak. Kemudian kita akan dari rancangan wireframe ini, kita akan inilah kerjanya daripada UX. Dia buat user flow, kemudian dia dari user flow atau road aplikasi ini, dia akan bangun sebuah wireframe. Ini rancangan wireframe-nya itu belum berbentuk warna, masih berupa sketsa, oke? Jadi dari sketsa ini kita akan bangun tampilan UI-nya, kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Ini kita menggunakan Figma. Jadi hasil desainer ini bakal dijalankan sama user yang bakal menggunakan aplikasi kita. Udah gampang belum? Udah mudah belum? Kalau belum mudah, apa revisinya? Ini juga kita bisa preview. Contoh, kita lihat hasilnya. Kalau dijalankan nanti di handphone. Oke, jadi tampilannya seperti ini kurang lebih. Jadi kita bisa pilih, kemudian tambahkan menu apa yang mau kita ambil, kita masukkan keranjang, ini adalah orderan detailnya. Kita kemudian bisa kembali, atau kita bisa lihat history orderannya, kemudian kita pilih, inilah history yang udah di order. Atau kita bisa update juga, ini belum selesai,
di pertemuan selanjutnya bakal kita selesaikan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita develop di aplikasinya, ini kebetulan saya masih, harusnya ini gambarnya sama dengan tampilan di, nah ini halaman ini. Ini halaman splash screen-nya. Oke, jadi dari sini, kalau ini udah finish, baru kita slashing masuk ke tahapan XML daripada Android Studio-nya. Baru kita desain ini sebenarnya juga udah bisa jalan. Oke, jadi bangun aplikasi itu tidak sederhana yang kita bayangkan. Tapi kalau kita udah terbiasa, udah profesional, apapun itu mudah. Kan? Sama halnya saya bangun aplikasi website, saya sebenarnya basicnya di web. Udah beberapa tahun. Kalau buat website itu enak. Kenapa enak? Nggak seperti tukang bangunan. Tahu tukang bangunan? Kalau tukang bangunan buat rumah, rumahnya jadi, kalau mau buat rumah yang sama, dia harus gali lagi fondasi, ngacu semen. Tapi kalau programmer web, udah jadi programnya satu, mau buat satu lagi, tinggal Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Selesai, ganti. Dinas apa? Misalnya awalnya pemerintahan Kabupaten Tebing Tinggi. Kemudian nanti Simalungun minta, tinggal kita ganti. Pemerintahan Kabupaten Simalungun. Selesai. Bayarannya sama. Ya 100.000, di sini dibayar 100.000. Pengalaman saya pernah buat 102 website dengan yang sama, hanya saya ganti judulnya saja. Kita udah di akhir pertemuan. Semoga di pertemuan selanjutnya menambah semangat Anda untuk terus belajar, karena kita udah review materi untuk pertemuan selanjutnya. Semoga materi selanjutnya menambah semangat Anda untuk datang ke kampus dan semangat Anda untuk belajar. Demikian pertemuan 2 pemrograman mobile 2 hari ini. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.